Halo teman-teman, perkenalkan, aku Farah Syabila, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 2017, salah satu anggota tim AKN Gergunung 2020. Oke, sekarang kita masuk ke bagian set prosedur perizinan yang ketiga, yaitu soal izin edar PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, sebelumnya dibahas dulu nih konten videonya apa aja. Jadi di video ini bakal ada sekilas tentang izin edar PKRT, kemudian ada kategorinya, persyaratannya, tata cara permohonan, serta diakhiri dengan segmen khusus yang membahas soal sertifikat produksi PKRT, jalur percepatan selama pandemi COVID-19. Izin edar PKRT adalah izin yang diberikan untuk produsen atau importir dalam menyedarkan alat kesehatan atau PKRT yang akan diedarkan di Indonesia berdasarkan keamanan, mutu, dan manfaat. Kepemilikan izin edar ini dikecualikan, di mana salah satu kondisinya adalah bila PKRT diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Nah, kategori PKRT yang harus dapat izin edar itu apa aja sih? Jadi ada 7. Yang pertama ada tisu dan kapas, yang kedua ada sediaan untuk mencuci, yang ketiga ada pembersih, yang keempat ada produk perawatan bayi dan ibu, yang kelima ada antiseptika dan disinfektan, yang keenam pewangi, dan yang ketujuh pestisida rumah tangga. Apa aja persyaratan kalau kita mau mengajukan permohonan izin edar PKRT? Yang pertama ada persyaratan administratif. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan bisa dilihat pada daftar di bawah ini. Selain itu ada pula persyaratan teknis seperti form AA, BB, CC, dan DD serta data persyaratan khusus lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian alur mengajukan permohonan izin edar PKRT. Jadi ada setidaknya 8 tahapan kalau kita mau mengajukan izin edar PKRT. Yang pertama, miliki NIB atau nomor induk berusaha. NIB dapat diperoleh dengan cara membuat akun OSS perusahaan terlebih dahulu di laman oss.go.id. Tutorialnya bisa dilihat melalui link yang sudah di-shortlink ini ya. Langkah yang kedua adalah lakukan registrasi akun. Permohonan baru izin edar dilakukan secara online melalui portal Indonesia National Single Window atau situs web dengan alamat legalkes.kemkes.go.id. Lakukan registrasi dengan mengisi data yang dibutuhkan seperti data perusahaan, gudang, workshop, dan data petugas secara lengkap. Setelah data diisi lengkap, klik simpan, lalu tunggu email konfirmasi. Setelahnya, buat permohonan izin edar PKRT. Setelah melakukan login, buat permohonan nomor izin edar PKRT dengan memilih PKRT baru, lalu dipilih dalam negeri atau lokal. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. Nah, langkah yang keempat adalah verifikasi dokumen. Setelah dokumen atau persyaratan diunggah secara lengkap, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi dokumen. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran PNBP melalui kode billing. Setelah data dinyatakan valid, lakukan proses pembayaran PNBP melalui kode billing yang diberikan. Setelahnya, upload bukti bayar ke aplikasi registrasi Alkes dan PKRT online. Nah, selanjutnya di sini bukti bayar bakal diverifikasi oleh evaluator. Langkah selanjutnya adalah akan dilakukan yang namanya evaluasi izin edar. Nah, lama proses evaluasi ini akan dilakukan sesuai dengan kelasnya. Pertama adalah 100 hari untuk kelas 3. Lalu langkah yang ketujuh adalah akan dilakukan pengecekan validitas data. Pada tahap ini, evaluator meneruskan ke KASI untuk melakukan pengecekan validitas data permohonan dan konsep nomor izin edar. Setelahnya akan diserahkan ke Kasubdit untuk proses persetujuan, penambahan, ataupun penolakan. Diserahkan ke Direktur untuk proses penandatanganan nomor izin edar yang telah disetujui, atau tanda tangan bekas penolakan. Nah, langkah yang ke-8 atau yang terakhir adalah penerbitan nomor izin edar. Nomor izin edar ataupun surat penolakan itu diterbitkan dalam bentuk elektronik sehingga tidak memerlukan cap dan atau tanda tangan basah. Nah, ini dia segmen khusus kita di bahasan kali ini, yaitu soal sertifikat produksi jalur percepatan. Jadi, salah satu syarat administratif adalah dengan melampirkan sertifikat produksi. Jadi, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, PKRT yang akan memiliki izin edar itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat produksi. Nah, ini makanya kenapa sertifikat produksi menjadi salah satu persyaratan administratif yang harus lebih dulu dilengkapi dan dimiliki oleh pemohon. Untuk permohonan sertifikat produksi Alkes atau PKRT dalam penanganan COVID-19 diberikan relaksasi berupa percepatan waktu layanan dan kemudahan persyaratan perizinan. Tapi karena dia percepatan, tentu saja waktu berlakunya relatif lebih singkat, yaitu hanya selama 1 tahun. Sertifikat produksi untuk jalur percepatan ini hanya berlaku untuk daftar produk alat kesehatan ataupun PKRT untuk penanganan COVID-19. NIB harus mencakup KBLI sebagaimana terlampir dalam tabel 21 di dokumen Pedoman Pelayanan Publik Sertifikat Produksi dan Distribusi selama masa COVID-19.
Nah, untuk mengunduh dokumennya, teman-teman bisa langsung mengetik link bawah ini ya. Nah, untuk mengajukan sertifikat produksi ini, dapat beberapa persyaratan. Yang pertama, soal administratif. Berikut adalah daftarnya. Karena sertifikat produksi ini memiliki relaksasi berupa persyaratan administratif saja yang harus dilampirkan, oleh karenanya pemohon yang mengajukan sertifikat produksi melalui jalur ini harus melengkapi dokumen lain yang dibutuhkan dalam jangka waktu 6 bulan. Untuk keterangan lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengakses link bawah ini ya.